Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat Bang Juan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Glenn Van Jermani Silalahi. Saya dari kelompok 45 bersama Ahmad Fauzi. Jadi tujuan saya buat video ini adalah buat video inhal dari kelompok besar kami. Oke, mungkin langsung kita masuk aja ke penyelesaian masalah dynamic programming. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah kita membuka software WinKSB. Kemudian kita memilih pada bagian Dynamic Programming. Kemudian kita klik pada menu File dan kita klik New Problem. Set. Oke, di sini ada seperti ini. Kita tulis problem titelnya sesuai dengan nama perusahaan kita. Dan di sini dari kami mengambil PT Kaltim Warna Industri atau KPI yang terletak di Bontang. Kemudian number of nodes ini kita bikin 12. Kita klik OK. Set. Oke. Setelah diklik OK akan muncul lembar kerja seperti ini. Kemudian kita akan memasukkan angka yang berupa jarak atau biaya antar node. Jadi ini angkanya kemarin tuh sembarang aja sih, random aja sih. Tapi biar outputnya sama, kita ikuti seperti yang ada di modul kami. Jadi ini saya isi dulu, ini 16, ini 14, ini 18, ini 15, 17, 19, 13, 16, 14, 12, kita samping lagi 11, 15, 13, 17, terus kita geser lagi 14, 12, aduh salah, 14, 12, ini 16, 18, kemudian terakhir 10, 11. Kemudian proses selanjutnya adalah menjalankan analisis dengan cara memencet solve and analyze. Terus yang kita pilih adalah solve and display steps. Boom. Kemudian ada terlampir seperti ini. Kita langsung klik solve and display setting aja nih. Solve and display steps. Bang. Muncul tampilan seperti ini. Kemudian ya ini adalah hasil outputnya. Kemudian kita memilih, jika kita melihat yang lain, kita memilih show, kita pencet terus result. Terus kita pencet show solution summary. Ini output juga. Set. Untuk penjelasan output nanti saya serahkan ke Ahmad Fauzi ya Bang. Terus lagi ya. Sudah sih, itu aja sih Bang buat analisisnya. Jadi buat nanti penjelasan outputnya saya serahkan ke Ahmad Fauzi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzi dengan NIM 24090306006. Di sini saya akan mengerjakan tugas inhal yang dimana itu menganalisis data yang sudah kami peroleh pada WinQSB itu Dynamic Programming. Di sini saya akan menjelaskan analisisnya. Sebelumnya sudah dijelaskan tata caranya oleh Glenn. Jadi hasil analisis yang kami peroleh pada PT Kaltim Warna Industri pada node 1 ke node 3 dengan jarak 14 km dan jarak ke node 12 sebesar 78 km. Pada stage 2 terdapat dua jalur, yaitu node 2 ke node 5 dengan jarak 15 km dan jarak ke node 12 sebesar 63 km. Pada node 3 ke node 4 dengan jarak 17 km
dan jarak ke node 12 sebesar 64 km dan statusnya optimal. Kemudian pada stage 3 terdapat dua jalur, yaitu node 4 ke node 6 dengan jarak itu 14 km dan jarak ke node 12-nya itu sebesar 48 km. Pada stage 4 terdapat dua jalur, yaitu node 6 ke node 8 dengan jarak 11 km dan jaraknya ke node 12 itu sebesar 34 km. Kemudian pada node 7 ke node 8 dengan jarak 13 km dan jarak ke node 12-nya itu sebesar 36 km. Pada stage 5 terdapat dua jalur, yaitu node 8 ke node 11 dengan jarak 12 km dan jarak ke node 12 sebesar 23 km. Serta pada node 9 ke node 10 dengan jarak 16 km dan jarak ke node 12 sebesar 26 km. Pada stage 6 terdapat dua jalur, yaitu node 10 ke node 12 dengan jarak 10 km dan jarak ke node 12-nya yaitu 10 km. Serta pada node ke-11 ke node 12 dengan jarak 11 km dan jarak ke node 12 itu sebesar 11 km dan diperoleh hasilnya itu 78 km untuk rute optimalnya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke source analysis solution summary. Sini bisa dilihat pada tabel itu sama seperti tadi. Di sini mempunyai 6 stage. Jadi ini rute optimal yang akan dipilih pada sistem. Yang pertama itu node 1 ke node 3 itu jaraknya sebesar 14 km dengan gap itu 14 km dan jaraknya ke node 12 itu 78 km. Yang kedua itu dari node 3 ke node 4 dengan jarak 17 km dengan gap 31 km. Jaraknya ke node 12 itu sebesar 64 km. Pada stage 3, node 4 ke node 6 itu mempunyai jarak 13 km dan gap 44 km dengan jarak ke node 12 itu 47 km. Pada stage keempat itu ada node 6 ke node 8 dengan jarak 11 km dengan gap 55 km serta ke node 12-nya itu sejauh 34 km. Pada stage 5 itu ada node 8 ke node 11 itu mempunyai jarak 12 km dengan jarak ke node 12 itu 23 km. Pada stage yang terakhir yaitu stage 6 itu ada node 11 ke node 12 itu dengan jarak 11 km dengan jarak ke node 12-nya itu 11 km. Dan didapat hasil yang sama itu rute yang optimal itu sebesar 78 km. Jadi sekian adalah hasil analisis yang diperoleh pada data yang kami olah dengan menggunakan WinQASB dengan Dynamic Programming. Sekian kami kelompok 4.5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.